Kita ke informasi pertama, saudara, terkait dengan polisi yang menangkap pelaku mutilasi perempuan yang jasadnya ditemukan di Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi mengatakan pelaku merupakan teman dekat korban. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Selain tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa pisau yang digunakan tersangka saat bekerja. Diketahui tersangka merupakan tukang jagal atau potong hewan. Polisi terpaksa menembak tersangka lantaran berupaya melakukan perlawanan. Telah berhasil mengamankan saudara FF. Saat ini sudah ditetapkan tersangka. Pencarian barang bukti senjata tajam, ya, senjata tajam. Ini senjata tajamnya besok akan dirilis oleh Pak Direskrim Berdasarkan fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban. Tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal, ya. Tersangka pembunuhan dan mutilasi perempuan, saudara, terekam CCTV saat membawa karung yang diduga memuat jenazah korban. Tersangka menggunakan troli dan dibantu oleh satu orang yang saat membawa karung dari rumahnya pada Senin sore, saudara. Karung berisi jenazah perempuan itu kemudian ditemukan warga di sekitar Tanggul Dermaga di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada keesokan harinya. Warga tidak mencurigai pelaku saat membawa karung itu lantaran pelaku yang kerap terlihat membawa karung berisi ikan. Ya kayaknya karung ya yang didorong-dorong pakai gerobak. Berapa orang itu, Bu? Kayaknya 2 orang, depan sama belakang. Dia ngakunya bawa apa sih itu, Bu? Ya orang sini kalau nanya depan sini ngomongnya si ikan. Ya ada yang bilang ikan gede banget. Ya nggak curiga. Soalnya orangnya setiap hari kan belanja ikan. Buat sektor begitu. Jadi nggak curiga karena nggak curiga, nggak. Kalau nggak ada penggerbekan malam juga nggak ada yang takut sih. Pelaku pembunuhan perempuan yang jenazahnya ditemukan terbungkus karung di Danau Muara Baru, Jakarta Utara akhirnya ditangkap. Pelaku memutilasi jenazah korban dan membuang bagian tubuhnya di 2 lokasi berbeda di Penjaringan, Jakarta Utara. Untuk memburu dan membongkar kasus ini, polisi sempat mengerahkan anjing pelacak untuk mencari barang bukti. Polisi memburu pelaku usai identitas korban terungkap dari sidik jari. Pelaku merupakan teman dekat korban dan berprofesi sebagai tukang jagal sapi. Polisi menangkap pelaku di rumahnya yang juga berada di Penjaringan, tak jauh dari lokasi penemuan jenazah korban. Soal motif pelaku, polisi masih akan memastikan lagi lewat serangkaian pemeriksaan. Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh penyidik, maka diduga tersangka FF ini membunuh korban dengan pisau yang juga sebagai alat, karena tersangka ini bekerja sebagai tukang potong hewan, ya, kambing dan sapi atau jagal, ya. Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya sedang terus melakukan pendalaman, ya, untuk mendalami motif atau alasan tersangka ini melakukan perbuatan yang sangat keji ini apa. Ini mohon waktu kan, ya. Besok hari Jumat akan dilaksanakan press release. Sementara itu, keluarga menyatakan korban sebelum ditemukan tewas sempat berpamitan untuk bekerja. Keluarga sempat khawatir lantaran korban sulit dihubungi. Menanggapi soal pelaku merupakan teman dekat korban, keluarga mengaku tidak tahu. Keluarga berharap pelaku diberi hukuman yang berat. Itu ada pihak Polda yang datang kemari, gitu ya, menginformasikan bahwa ada temuan jenazah yang mungkin suspeknya ke para keluarga kami atau korban. Jalan pamit kerja, ya hari Minggu jadi pamit kerja, Seninnya harusnya sudah pulang, cuman nggak ada kabar. Dicoba ditanyain,
di WA tapi nggak terhubung gitu ya. Itu satu, WA-nya bingung tuh mau kemana nyarinya, akhirnya hari Selasanya kemarin gitu ya didatangi sama Polda. Polisi cukup cepat mengungkap kasus pembunuhan dengan mutilasi di Jakarta Utara. Terhitung tak lebih dari 3 hari sejak ditemukan jenazah korban, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV. Dan seperti apa update dari pemeriksaan pelaku pembunuhan disertai dengan mutilasi perempuan di Jakarta Utara ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang ada di Polda Metro Jaya. Abel, pemeriksaan tersangka seperti apa? Apakah motif dari pelaku ini sudah terungkap? Baik, selamat sore Yasir dan juga saudara. Untuk motifnya ini memang masih dalam proses pemeriksaan begitu ya, di mana prosesnya ini nanti akan ada beberapa proses pemeriksaan, termasuk yang sedang dilakukan oleh pihak polisian saat ini adalah terkait dengan kesehatan baik mental ataupun juga jasmani dari tersangka tersebut, Yasir. Tadi memang konferensi pers sudah dilakukan di Polda Metro Jaya terkait dengan penemuan jasad perempuan ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara. Tetapi memang untuk motifnya ini belum dijelaskan karena besok akan ada press konferensi kedua yang dilakukan di Polda Metro Jaya langsung di Diskrimum begitu ya, terkait dengan motifnya besok baru akan dijelaskan. Tetapi memang untuk saat ini polisi tengah melakukan pemeriksaan terkait dengan psikologi dan juga jasmani dari tersangka itu sendiri. Karena tentu saja untuk pemeriksaan dari kasus ini, polisi akan memeriksa apakah dari tersangka ini ada pengaruh obat-obatan ataupun juga alkohol pada saat tersangka ini membunuh korban begitu. Karena memang kalau dilihat ini ada beberapa barang bukti begitu ya yang memang saat ini sudah atau berada di Polda Metro Jaya. Ini adalah pisau yang digunakan oleh tersangka pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban. Dan pada saat penemuan, Yasir dan juga saudara, ini juga bagian tubuh dari korban ini memang ditemukan di titik-titik yang berbeda. Artinya pelaku ini ingin membuang atau ingin menghapuskan jejak pembunuhan ini dengan cara menghilangkan atau menaruh jasad bagian-bagian tubuh ini di titik-titik yang berbeda. Tetapi memang polisi dalam beberapa hari langsung bisa menangkap atau bisa mengungkap kasus ini begitu, dan saat ini memang masih dalam proses penyelidikan, pemeriksaan, dan juga nanti akan ditindaklanjuti dan besok akan diterangkan, akan dijelaskan lebih detail apa saja yang sebenarnya difikirkan atau apa yang sebenarnya menjadi motif dari tersangka melakukan pembunuhan terhadap korban, di mana korban ini diketahui adalah teman dekat dari tersangka. Nah, tersangka ini merupakan seorang yang bekerja di penjagalan begitu yang biasa melakukan pemotongan kepada sapi ataupun juga kambing begitu. Nah, dalam hal ini Yasir dan juga saudara, sehingga polisi akan terus melakukan pemeriksaan ataupun juga penyelidikan. Dalam hal ini tersangka akan dugaan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, di mana sebelumnya dilapis dengan pasal yang lebih berat yaitu pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Jadi saat ini hanya itu yang bisa kami sampaikan, Yasir. Besok akan diupdate lagi terkait dengan perkembangan kasus pembunuhan dari tersangka. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani atas informasinya terkait dengan pemeriksaan pelaku pembunuhan disertai dengan mutilasi perempuan di Jakarta Utara.